Lu pernah gak ngerasa bersalah pas mau beli kopi atau jalan-jalan karena takut duit tabungan lu tiba-tiba habis? Atau malah sebaliknya, lu terlalu asyik jalan-jalan sampai lu lupa masih ada cicilan yang belum dibayar. Masalahnya ternyata bukan dari nominal gaji yang lu terima, tapi dari cara lu buat ngatur pembagiannya. Gimana caranya lu buat bikin pos-pos pengeluaran yang sesuai sama gaji yang lu terima sekarang ini. Di video kali ini, kita bakal bedah cara buat bagi pos-pos gaji yang paling simpel di dunia. Tonton sampai habis, biar lu gak ketinggalan tips penting dari video kali ini. Ini dia cara pembagian gaji yang paling simpel di dunia. Aturan 50, 30, 20. Aturan atau metode keuangan 50, 30, 20 dipopulerkan oleh Elizabeth Warren. Dia adalah seorang profesor hukum Harvard yang kemudian menjadi senator di Amerika Serikat. Metode ini diperkenalkan dalam buku mereka yang berjudul All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. Dalam buku tersebut, aturan ini dibuat untuk menyederhanakan perencanaan keuangan pribadi agar lebih mudah diikuti, seimbang dan tidak membingungkan dibandingkan metode anggaran keuangan yang rumit. Komposisi dasarnya 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Metode ini menjadi standar populer dalam edukasi keuangan karena membantu mengelola utang, menyisihkan tabungan, dan tetap bisa menikmati hidup. Sekarang kita lanjut buat bedah pos-pos dari aturan 50, 30, 20. Oke, kita bedah pos yang paling gede dulu. 50% buat kebutuhan pokok. Ingat ya, ini sifatnya mandatory, alias wajib pakai banget. Kalau nggak dibayar, hidup lu bisa berantakan. Contohnya apa aja? Misalnya kayak uang kosan atau cicilan rumah, belanja dapur bulanan, token listrik, air, sampai ongkos transportasi buat lu kerja tiap hari. Pokoknya segala hal wajib yang bikin lu tetap bisa bertahan hidup. Semua itu masuk di pos 50%. Nah, seringkali orang salah kaprah nih, langganan streaming film atau kopi susu kekinian itu bukan kebutuhan pokok ya guys. Itu masuknya ke gaya hidup, jadi jangan dimasukin ke pos yang ini ya guys. Intinya, maksimalin setengah dari gaji bersih lu buat beresin semua tagihan wajib ini. Begitu pos ini aman, lu bisa rebahan dengan tenang tanpa takut dikejar-kejar tagihan bulanan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dinantikan. Pos 30% buat keinginan, alias dana healing. Jujur aja, ini kan alasan utama kenapa kita kerja keras tiap hari. Tenang aja, cuan rebahan gak bakal nyuruh kamu jadi robot yang cuma tahu kerja dan nabung. Coba perhatikan bagian yang menyala terang ini. Itu adalah porsi kebebasan kamu dari total gaji bersih bulananmu. Kamu punya hak penuh buat mengalokasikan 30%. Buat apa aja yang murni cuma buat bikin kamu happy. Suka ngopi senja di coffee shop bareng teman-teman? Boleh. Mau langganan streaming film, musik, atau check out barang-barang lucu yang ada di keranjang kuning? Sikat aja. Atau uangnya mau kamu kumpulin beberapa bulan buat beli tiket konser? Bebas. Inti dari pos ini adalah guilt-free spending alias belanja tanpa rasa bersalah. Sering kan kita habis jajan lumayan mahal, terus malamnya malah overthinking. Itu karena kamu nggak punya budget khusus. Dengan adanya pos ini, kamu tahu persis uang itu emang jatahnya buat dibakar. Tapi ingat, hukum besinya cuma satu. 30% ini adalah batas mentok. Kalau jatahnya bulan ini udah habis, ya berarti kamu harus puasa check out sampai gajian bulan depan. Jangan pernah coba-coba bongkar pos lain buat menuhin gengsi. Oke, kalau jatah 30% tadi udah puas kamu pakai buat healing di masa sekarang. Sisa 20% ini murni buat menyelamatkan masa depan kamu.
Disinilah letak pondasi asli dari habit surplus yang jadi kunci utama buat bisa bebas finansial. 20% ini larinya kemana? Aturan pertamanya, wajib penuhi dana darurat dulu. Sebelum kamu pusing mikirin untung investasi, pastiin kamu punya uang tunai yang gampang dicairin minimal buat biaya hidup 3-6 bulan ke depan. Biar kalau ada musibah, laptop kerja tiba-tiba rusak, atau perusahaan tempatmu kerja lagi goyah, kamu nggak panik lari ke pinjol. Nah, kalau dana darurat udah aman sesuai target, baru deh jatah 20% ini kita masukin ke mesin pencetak uang alias instrumen investasi. Buat pemula yang mau risiko rendah tapi uangnya tetap berkembang ngelawan inflasi, kamu bisa mulai taruh di reksa dana pasar uang. Ini jauh lebih pintar daripada ngebiarin uang kamu nganggur dan kemakan biaya admin di rekening biasa. Biar pos 20% ini nggak gagal di tengah jalan, rahasianya cuma satu, pay yourself first. Waktu gaji turun. Hal pertama yang harus kamu lakuin adalah mindahin jatah 20% ini ke rekening investasi atau tabungan. Potong di awal, jangan nunggu sisa di akhir bulan. Percayalah, kalau nunggu sisa, ujung-ujungnya pasti nggak ada yang tersisa. Pos 20% inilah yang bakal ngasih kamu ketenangan batin. Mungkin efeknya nggak kerasa besok atau lusa. Tapi makin konsisten kamu ngisi pos ini tiap gajian, makin cepat kamu ngerasain momen dimana uang yang bekerja buat kamu. Hasilnya, kamu tinggal rebahan santai sambil nikmatin cuannya. Jadi, itu dia rahasia gampang ngatur gaji. Pakai aturan 50, 30, 20. Ingat ya, ngatur uang itu bukan kompetisi siapa yang paling menderita, tapi siapa yang paling konsisten ngebangun habit surplus tiap bulannya. Nah, dari 3 pos tadi, pos mana nih yang paling sering bocor dan bikin kamu pusing tiap akhir bulan? Apakah jatah healing yang kebablasan atau cicilan kebutuhan yang kegedean? Coba curhat dan tulis di kolom komentar, nanti kita bedah bareng-bareng solusinya. Kalau video ini ngebantu ngebuka pikiran kamu, jangan lupa klik tombol like, share ke grup tongkrongan kamu, dan pastinya subscribe channel Cuan Rebahan. Buat konten finansial bite size setiap hari, kamu juga bisa merapat ke TikTok dan Instagram kita. Sampai jumpa di video edukasi santai selanjutnya. Ingat, kelola uangmu sekarang. Biar nanti kamu bisa tetap rebahan, tetap cuan. Bye-bye.